Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di wilayah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Rembang, ada sebuah makam tua yang dikeramatkan masyarakat. Di makam itu bersemayamlah seorang raja dari negeri Minangkabau. Dia bernama Sultan Mahmud. Konon semasa hidupnya, Sultan Mahmud rela meninggalkan kerajaan dan melepaskan gelarnya sebagai raja. Dia kemudian pindah ke hutan dan menjadi orang biasa. Semua itu ia lakukan semata-mata untuk mendalami agama Islam. Lantas, bagaimana perjalanan hidup sang raja selama tinggal di hutan? Berikut kisahnya. Sahabat, konon sekitar abad ke-15, Raja Minangkabau yang sudah tua renta memberi wasiat pada putranya melalui sebuah kotak berisi kitab. Raja berpesan, kotak itu tidak boleh dibuka sebelum dia meninggal dunia. Setelah Sultan Minangkabau yang telah tua itu mangkat, kotak yang berisi kitab itu dibuka. Namun ternyata, kitab itu tidak bisa dibaca. Setelah meminta orang-orang pandai di kerajaan untuk membacakan kitab itu, tak ada seorang pun yang bisa. Galau karena belum mampu menjalankan perintah sang ayah, Sultan Mahmud terus berdoa pada Yang Kuasa. Namun tak lama ia mendapat petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya dikatakan bahwa orang yang bisa menerjemahkan kitab itu adalah mereka yang tinggal di sebelah timur Kesultanan Minangkabau. Dilansir dari perhutani.co.id, berangkatlah Sultan Mahmud dengan berlayar ke arah timur. Sampai Kesultanan Banten, ditunjukkan kitab tersebut, namun tidak ada yang bisa menerjemahkan isinya. Hal yang sama ia alami saat berada di Kesultanan Cirebon. Akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan ke arah timur. Namun malang, di tengah jalan, mereka dihantam badai dan tenggelam. Beruntung, Sultan Mahmud dan patihnya berhasil selamat dan terdampar di tepi Laut Bonang. Pada saat kebingungan itu, Sultan Mahmud bertemu dengan seseorang yang sedang mencari ikan. Kepada pencari ikan itulah Sultan menceritakan apa yang terjadi. Si pencari ikan kemudian menyarankan mereka bertemu seorang yang pandai bernama Sunan Bonang. Bahkan pemancing itu mengantar langsung Sultan Mahmud ke kediaman Sunan Bonang. Setelah itu, ia pamit tanpa mengenalkan nama. Sesampainya di depan rumah, Sultan Mahmud ragu apakah rumah itu benar kediaman Sunan Bonang. Karena dari depan rumah itu terlihat jelek. Namun setelah dibujuk oleh patihnya, ia masuk ke rumah tersebut. Setelah mengucapkan salam, Sultan Mahmud dan patihnya dipersilakan untuk masuk oleh tuan rumah. Saat melangkahkan kakinya ke dalam, sang sultan merasa takjub. Ia melihat keindahan di dalam rumah itu menyamai keindahan kerajaan Minangkabau, bahkan lebih bagus. Kepada Sunan Bonang, Sultan Mahmud menceritakan maksud tujuannya berlayar ke timur hingga akhirnya bisa berada di tempat itu. Termasuk cerita soal kitab warisan yang hilang itu dan juga musibah yang mereka alami di tengah laut. Setelah mendengar cerita dari Sultan, Sunan Bonang menunjukkan sesuatu dan bertanya, apakah betul itu kitab yang dimaksud? Dengan rasa heran dan tidak percaya, Sultan Mahmud mengiyakan dan bertanya bagaimana benda itu bisa sampai ke tangan Sunan Bonang. Sunan Bonang bercerita, kalau orang yang mencari ikan itu adalah dirinya sendiri. Dan di saat itulah ia menemukan kitab tersebut lalu dibawa pulang. Dengan bantuan Sunan Bonang, kitab itu berhasil diterjemahkan dan dipelajari isinya oleh Sultan Mahmud. Kemudian Sunan Bonang membawa muridnya itu ke tengah hutan untuk bertapa. Di tempat itulah Sultan Mahmud ditinggal sendiri oleh Sunan Bonang. Sebelum pergi, Sunan Bonang menanamkan 2 buah biji asem dan berpesan agar Sultan Mahmud tidak boleh pergi sebelum ia kembali. Waktu berlalu,
Sunan Bonang kembali menemui Sultan Mahmud. Pada saat itu, biji asam telah tumbuh besar dan berbuah. Tapi anehnya, Sultan hanya merasa ditinggal hanya sekitar 5 jam. Selesai bertapa, Sultan Mahmud diperintahkan untuk kembali ke Minangkabau. Tetapi Sultan Mahmud menolak karena merasa betah tinggal di Bonang. Selanjutnya, Sang Patih diperintahkan untuk menjemput istri Sultan bernama Siti Aisyah untuk mendampingi suaminya hingga akhir hayatnya. Setelah meninggal dunia, Sultan Mahmud beserta istrinya dimakamkan berdampingan di dekat pertapaan di antara kedua pohon asem yang saat ini dikenal dengan nama Jejeruk. Semasa hidupnya di Tanah Jawa, Sultan Mahmud juga dikenal dengan nama Mbah Jejeruk. Cerita itu dituturkan oleh Mbah Ahmad, sang juru kunci makam. Sunardi, warga setempat, mengatakan bahwa situs tersebut sangat dihormati oleh penduduk setempat. Di sana ada pantangan yang harus ditaati, yaitu pengunjung tidak boleh mengganggu tanaman dan lingkungan. Dan untuk perempuan yang sedang datang bulan, tidak diperkenankan untuk naik dan masuk ke lokasi makam Mbah Jejeruk.